berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Kami bersyukur kalau pada saat pagi hari ini kita dipertemukan lagi lewat doa pagi online GKI Gatot Subroto Purwokerto. Sebelum kita masuk di dalam renungan firman Tuhan, mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan kalau saat pagi hari ini kami boleh merasakan berkat Tuhan, sehingga kami boleh dipertemukan di dalam doa pagi online pada saat pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan layakkan kami, kiranya Tuhan mau tolong kami, kiranya Roh Kudus mau menolong sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam firman pada saat pagi hari ini. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, karena semua yang akan keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah berasal daripada Tuhan. Kiranya Allah sendiri yang mau menolong kami untuk berbicara, supaya firman Tuhan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara doa pagi pada saat pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, renungan pada saat pagi hari ini saya ambil judul Layani Tuhan dengan sungguh. Bacaan saya ambil dari Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian dalam bahasa Indonesia masa kini atau bahasa Indonesia sehari-hari. Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8. Lalu saya mendengar suara Tuhan berkata, "Siapa akan kuutus? Siapa akan menjadi pembawa berita kita?" Saya menjawab, "Ini saya, utuslah saya." Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, cerita yang ada di dalam Yesaya ini adalah menceritakan tentang saat Yesaya dipanggil oleh Allah untuk menjadi nabi. Saya akan ceritakan sekilas tentang Nabi Yesaya ini. Bahwa Nabi Yesaya dia dipanggil Tuhan pada saat bangsa Israel, baik itu Israel Utara dan Israel Selatan, itu sedang mengalami kehancuran. Dalam hal ini bukan hanya kehancuran di dalam pemerintahan, tetapi juga kehancuran iman mereka, kepercayaan mereka kepada Allah. Bapak Ibu, kalau untuk Israel Utara itu hancur karena pemerintahan Asyur waktu itu. Dan untuk Yehuda, kalau Bapak Ibu membaca dari Yesaya 6 ayat yang pertama sampai dengan seterusnya, di situ diceritakan bahwa rajanya yang waktu itu adalah Raja Uzia.
Waktu pertama Raja Uzia memang dia taat kepada Allah. Namun akhir-akhir pada saat dia sudah mengalami pemerintahannya yang kuat, di mana tentara-tentaranya juga sudah kuat, Raja Uzia menjadi sombong. Dan akhirnya Raja Uzia itu mau mengambil alih jabatan imam, yaitu di mana pada waktu itu adanya upacara untuk pembakaran ukupan di bait Allah itu harus oleh imam, di mana kalau imam itu, kalau Israel waktu itu adalah harus keturunan Harun. Namun pada saat itu karena Raja Uzia dia merasa sudah besar, sudah dia merasa kuat dan dia merasa menguasai, sehingga dia memberanikan untuk membakar mezbah bakaran, padahal itu dilarang. Nah, disitulah sehingga Raja Uzia jatuh. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu membaca selanjutnya itu Bapak Ibu bisa melihat Raja Uzia pada saat itu. Nah, pada saat itulah kehancuran daripada Israel Utara maupun Israel Selatan. Yesaya itu dipanggil Tuhan. Yesaya dipanggil Tuhan pada saat itu dia sedang masuk di dalam upacara atau peribadatan di Yerusalem. Pada saat dia mengikuti upacara peribadatan, saat itu Yesaya mengalami penglihatan. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa baca untuk ayat-ayat selanjutnya di mana Yesaya mengalami, dia melihat Tuhan dan dia merasakan bagaimana Tuhan hadir, kemahakuasaannya dan juga kekudusannya, kesuciannya, sehingga pada saat itu Yesaya betul-betul dia menyerahkan diri dan hatinya untuk Tuhan. Nah, pada pembacaan kita hari ini di Yesaya 6 ayat 8, Tuhan lalu memberikan pertanyaan kepada Yesaya, di mana Tuhan itu memberi pertanyaan, siapakah yang akan kuutus untuk membangun terutama adalah iman kepercayaan bangsa Israel kembali kepada Allah. Siapa yang akan diutus? Di situ Yesaya menjawab, ini saya, utuslah saya. Nah, kalau Bapak Ibu membaca ayat-ayat selanjutnya, Bapak Ibu bisa melihat pada saat itu Yesaya benar-benar dia melakukan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dia tidak lagi melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi dia melayani Tuhan dengan sungguh, karena yang dia layani itu dialah yang sudah juga memberkati dan juga menolong Yesaya, sehingga Yesaya bisa terpanggil untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya jadi teringat akan sebuah cerita di dalam kehidupan sehari-hari, di mana ada seorang pekerja. Orang ini
dia bekerja di sebuah kontraktor pembangunan rumah. Nah, pada waktu itu dia bekerja sudah lama karena dia dari muda bekerja dengan kontraktor tersebut. Sudah banyak hal yang sudah diberikan, disumbangkan. Dia juga sudah membangun banyak rumah-rumah untuk kerja kontraktor tersebut. Namun suatu kali setelah dia menginjak usia lanjut, dia sudah merasa lelah. Karena dia juga sudah merasa bahwa dia sudah mampu, karena anak-anaknya juga sudah mulai bisa mandiri, dan juga dia bisa hidup juga mandiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pekerja ini saya kasih nama saja, namanya Asker ya, namanya Asker. Nah, Bapak Asker ini dia mengajukan pengunduran diri kepada pimpinannya. Nah, pada saat dia mengajukan pengunduran diri, pimpinannya ini berkata, "Pak Asker, Bapak sudah bekerja di sini begitu lama. Bapak sudah melakukan usaha yang begitu banyak untuk kontraktor kami. Kami ingin Bapak bisa memberikan kepada kami. Cobalah berikan waktu sedikit lagi. Kalau Bapak berkenan, Bapak membangun satu rumah lagi. Semuanya biaya akan kami tanggung." Ya, karena Bapak ini adalah orang yang pekerja loyal, dia menghormati pimpinan, lalu dia mengerjakannya. Namun di dalam mengerjakan, dia merasakan, loh, saya kan sudah terakhir. Wah, saya akan mengerjakannya dengan tidak sepenuh hati, asal-asalan. Ternyata setelah beberapa waktu kemudian, rumah itu jadi. Dan setelah jadi, memang kelihatannya bagus. Namun yang dikerjakan di dalamnya itu tidak sesuai dengan standar yang ada. Lalu setelah selesai, Bapak Asker ini dia menemui pimpinannya. "Pak, saya sudah melakukan tugas yang terakhir ini. Saya sudah melaksanakan pekerjaan saya untuk Bapak." Lalu diserahkannya kunci itu kepada pimpinan kontraktor tersebut. Nah, pimpinan kontraktor tersebut pun dia melihat rumahnya. Dibukanya pintu, dibukanya kamar, jendela. Lalu pimpinan ini pun keluar dan menemui Pak Asker ini. "Pak Asker, terima kasih. Bapak sudah melakukan yang terakhir kali ini untuk membuat rumah. Sebenarnya saya mau memberikan ucapan terima kasih kepada Pak Asker." Sambil menunjukkan kuncinya, pimpinan itu
memberikannya kepada Pak Asker. Pak Asker, terimalah kunci ini. Dan juga saya sudah urus semua bahwa rumah ini akan menjadi kepunyaan Bapak. Wah, Pak Asker ini selain dia juga merasa senang, tetapi dia juga merasa galau. Dia merasa sedih. Kenapa yang saya buat tidak semaksimal mungkin? Kenapa yang saya buat hanya asal-asalan? Padahal seharusnya saya membuatnya untuk yang terbaik. Karena Pak Asker ini tidak tahu sebelumnya apa rencana dari pimpinan tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita mau meniru seperti Yesaya. Biarpun pada saat itu Yesaya dihimpit dengan keadaan Israel waktu itu yang sudah hancur, yang sudah jauh dari Allah. Tetapi di sini Yesaya tetap melihat bahwa Allah adalah Allah yang sungguh amat baik terhadap Yesaya. Allah adalah Allah yang maha kuasa. Allah adalah Allah yang maha kudus, yang patut kita hormati. Juga kita patut untuk selalu bekerja melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dari cerita Pak Asker, yaitu asal kerja, kita juga bisa melihat bagaimana dia kecewa. Biarpun sejatinya itu sudah dilakukan sama Pak Asker, tetapi dia melakukannya bukan yang terbaik. Dia melakukannya asal-asalan, sehingga dia juga mendapatkan yang terjadi seperti yang dia perbuat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah pada saat kita beraktivitas hari ini, pada saat kita melakukan pekerjaan apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, dan juga pada saat kita sudah dipercayakan untuk melayani, baik pelayanan di gereja ataupun di masyarakat, marilah kita mau melayani dengan sungguh, karena Tuhan menolong kita. Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Di dalam gereja GKI Gatot Subroto banyak pelayanan yang Bapak Ibu juga bisa masuk terlibat di dalamnya. Kalau Bapak Ibu terpanggil untuk di anak-anak, ada pelayanan anak sekolah minggu. Kalau Bapak Ibu terpanggil di pelayanan remaja, pemuda, ada pelayanan untuk remaja, pemuda. Kalau Bapak Ibu terpanggil untuk pelayanan di komisi dewasa, setelah remaja meningkat ke komisi dewasa, Bapak Ibu juga bisa masuk di dalam pelayanan komisi dewasa. Kalau Bapak Ibu terpanggil untuk melayani di komisi usia lanjut, di situ juga Bapak Ibu bisa masuk, banyak pelayanan di situ. Bapak Ibu juga bisa melayani ke masyarakat. Di Gatot Subroto ada pelayanan di LP, dan juga ada pelayanan
besok mulai, yaitu di Panti Jompo atau Panti Werda. Bapak Ibu juga bisa melayani ke masyarakat umum, yaitu di hari Kamis untuk perjamuan atau makan bersama para orang umum di dapur kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan juga bisa terlibat di dalamnya. Kalau Bapak Ibu terpanggil untuk pelayanan tersebut, Bapak Ibu juga bisa hubungi kantor gereja Gatot Subroto sehingga Bapak Ibu bisa masuk, Bapak Ibu bisa terlibat dalam pelayanan tersebut. Dalam hal ini yang terpenting adalah kita melayani dengan sungguh. Seperti ada nyanyian di dalam nyanyian anak sekolah minggu, mungkin Bapak Ibu juga teringat ya. Saya akan nyanyikan untuk Bapak Ibu sekalian. Melayani, melayani lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Marilah kita semua terlibat dalam pelayanan lebih sungguh, karena Tuhan terlebih dahulu melayani kepada kita. Dia sudah berkorban untuk kita, Dia sudah memberkati kita. Selayaknya kita juga masuk di dalam pelayanan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sebelum kita mau masuk di dalam doa kita, doa syafaat kita, marilah kita mau merenungkan akan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Sudahkah Bapak Ibu menghormati, berterima kasih atas berkat, atas pengorbanan, atas pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita? Marilah kita mau melayani Tuhan dengan sungguh, karena Tuhan sudah dahulu melayani kita. Mari kita semua mau berdoa. Bapa yang sungguh baik, kami bersyukur Tuhan kalau saat pagi hari ini kami boleh diingatkan atas berkat, atas kemurahan, atas pengorbanan Tuhan yang sungguh amat luar biasa kepada kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh amat baik sehingga kami boleh menerima akan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Tuntun kami Tuhan, kami rindu Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh melangkah di dalam kehidupan kami, di dalam aktivitas kami, di dalam pekerjaan kami. Kami boleh melayani semuanya karena untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami melayani dengan sungguh. Kami betul-betul untuk Tuhan
Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kiranya Tuhan sendiri yang mau tolong, Tuhan sendiri yang mau memberikan hikmat, memberikan pertolongan, kebijaksanaan kepada setiap pemerintahan, baik dari pusat sampai ke daerah. Tuhan sendiri yang mau pegang mereka, karena Engkau yang sudah memilih mereka. Saya percaya bahwa Engkau menolong mereka untuk mereka juga melayani, mencetuskan kebijakan, untuk mereka juga boleh dengar-dengaran kepada Tuhan yang sudah memberi tanggung jawab kepada mereka. Tuhan Yesus memberkati mereka satu demi satu. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah-sekolah Kristen di bawah YP3K. Kiranya Tuhan memberkati. Tuhan juga memberkati untuk sekolah TK Kasih Ibu. Tuhan juga memberkati baik yayasan maupun guru-guru dan juga anak-anak didik. Kiranya Tuhan memberkatinya. Untuk penerimaan siswa baru, kiranya Tuhan juga mau tolong sehingga banyak siswa boleh datang, boleh mendaftar, sehingga sekolah-sekolah Kristen boleh dipenuhi dengan siswa-siswa, dan mereka boleh mengerti, mereka boleh mendapatkan pelajaran, mereka boleh mengenal akan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Mereka boleh lebih dekat, dan mereka juga boleh melayani Tuhan dengan sungguh. Tuhan memberkati guru-guru yang Tuhan juga utus bagi mereka. Tuhan memberkatinya. Tuhan juga memberkati yayasan yang sudah dipercayakan. Kiranya Tuhan juga memberkati, sehingga yayasan baik untuk TK Kasih Ibu dan juga YP3K dapat melaksanakan tugasnya dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk persidangan majelis jemaat tanggal 5 Juni besok. Kiranya Tuhan memberkati sehingga persidangan majelis jemaat dapat berlangsung dengan aman, dengan baik, dengan lancar. Tuhan, kami juga berdoa untuk anggota jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan memberkati, Tuhan juga mau menolong mereka. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan sudah memberikan usia yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Berikan mereka ucapan syukur atas pemberian umur panjang dan juga pemberian berkat yang mereka sudah terima. Tuhan, kiranya Roh Kudus selalu ada bersama dengan mereka. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk proses pelembagaan Bumi Ayu. Dalam proses peresmian besok ada ibadah. Kiranya Tuhan juga akan menolong sehingga semua acara dapat terlaksana dengan baik, dan juga semua pendukung acara juga boleh melaksanakan tugasnya dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Tuhan juga memberkati semua yang terlibat. Tuhan juga memberkati sound system, memberkati multimedia. Tuhan memberkati semua petugas yang terlibat di dalamnya, sehingga acara pelembagaan Bumi Ayu boleh berjalan dengan lancar atas pertolongan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan
untuk Bajem Wangon. Kiranya Tuhan juga memberkati untuk peresmian ruang serbaguna. Tuhan memberkati sehingga ruang serbaguna dapat digunakan, dapat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Acara peresmian pun kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang lansia, yang lemah fisik. Kiranya Tuhan memberkati untuk Ibu Frans Wawolangi, untuk Bapak Sutejo, untuk Bapak Hermanto, untuk Bapak Ibu Gan Kecang, untuk Bapak Ibu Ratna, untuk Bapak Werimon, untuk Ibu Simon, untuk Ibu Asikin, untuk Ibu Heni, untuk Bapak Timotius, untuk Ibu Hutahuruk, untuk Ibu Handoyo, untuk Ibu Silvia, untuk Ibu Ayong, untuk Bapak Edi. Tuhan kiranya memberikan pertolongan kepada mereka. Tuhan memberkati obat-obat yang diminum dan juga terapi yang mereka alami. Kiranya Tuhan memberkati sehingga mereka boleh mendapatkan sukacita, mendapatkan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap yang mendampingi mereka, memberikan kesehatan, memberikan pertolongan, sehingga pendamping-pendamping boleh juga mendapatkan sukacita dan juga mulai mendapatkan penghiburan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang sakit. Tuhan kiranya akan menolong mereka. Kami tidak menyebutkan mereka satu demi satu, tapi saya percaya bahwa Allah akan menolong mereka, memberkati mereka, baik mereka yang sakit di rumah sakit maupun mereka yang sakit di rumah. Tuhan mau menolong, memberkati, sehingga mereka juga boleh mendapatkan berkat, sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan dan seluruh kegiatan dalam gereja-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati satu persatu. Tuhan juga memberkati gembala, baik itu Bapak Adon, Ibu Yuli, dan juga Capen Cynthia, Penatua Cynthia. Kiranya Tuhan memberkatinya sehingga mereka juga boleh melaksanakan tugas, berikan kesehatan, berikan pertolongan. Saya percaya Roh Kudus ada bersama dengan mereka. Tuhan memberkati kami semua jemaat-Mu. Mungkin ada yang berkesusahan, kiranya Tuhan juga memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan, sehingga semuanya boleh mendapatkan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang kami alaskan dan kami pohonkan. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu, doa pagi pada saat pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.